Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa maddana bi'asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Qul lil majnun, katakanlah kepada orang gila itu. Orang gila di sini adalah gila kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan bahwa kita itu gila kepada hadiratnya, sehingga agak mudah kita untuk bisa memahami. Jadi yang gila kepada Allah Ta'ala itu tak lain adalah diri kita. Bayangkan bahwa Allah Ta'ala itu pusat perhatian diri kita. Bayangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kekasih diri kita, sehingga kita menjadi lebih mudah untuk bisa memahami. Oke, katakanlah kepada si gila Tuhan itu, innani, sesungguhnya aku, samilun, ialah mabuk, al-yauma, pada hari ini. Kita membayangkan diri kita itu termabuk-mabuk kepada Allah Ta'ala. Umumnya orang mabuk kepada segala sesuatu yang lain. Kalau kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah, maka termabuk-mabuklah kita kepada hadiratnya itu. Tidak ada yang lebih memukau dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah asal usul segala sesuatu yang kita hasrati. Kita berhasrat kepada pemandangan, parangtritis dan sejenisnya misalnya. Itu asal usul pemandangan yang membuat kita berhasrat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita merasakan dua hal, berarti kita sudah akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, betapa sesungguhnya Allah Ta'ala itu kalau didekati sungguh semakin bertambah indah. Jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sudah merasakan Allah sebagai keindahan, itulah saat-saat di mana kita termabuk-mabuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah orang di waktu itu, karena akan berjumpa dengan para nabi, akan berjumpa dengan para wali. Jadi berbahagia. Jadi karena itu di sini diungkapkan inni samilun al-yawma, pada hari ini aku termabuk-mabuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi dunia ini menjadikan diri kita mabuk. Isi dunia ini termabuk-mabuklah kepada Allah Ta'ala. Sebab di dalam sejarah, orang yang kaya raya dengan harta benda dunia termabuk-mabuk juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika pukawan-pukawan dunia itu sudah ditundukkan, dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka termabuk-mabuk itu tinggal kepada hadiratnya belaka. Jadi enak di saat itu. Jadi ajaran-ajaran Allah Ta'ala semuanya indah. Indah sekali ajaran-ajaran Allah Ta'ala. Sebab bukankah sesuatu yang datang hadiratnya itu indah? Indah. Indah sekali. Indah sekali. Pada saat sekarang kita memaksakan diri, dipaksakan. Pada akhirnya ketika kita sudah merasakan indah, jauh lebih indah dibandingkan apapun. Itulah sebabnya orang yang wali majdub termabuk-mabuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
mereka itu tertutupi oleh Allah Ta'ala sehingga tidak menyaksikan harta benda dunia. Jadi harta benda dunia yang sedemikian memukau itu kalah. Karena apa? Pandangannya sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni tamilun al-yaum, aku termabuk-mabuk kepada Allah Ta'ala pada hari ini. Jadi mestinya kita itu memiliki rasa iri kepada orang yang termabuk-mabuk kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang mabuk kepada Allah itu karunia-Nya sedemikian agung. Sehingga tidak bisa menatap dunia ini, ditutupi oleh penglihatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutupi. Jadi begitu ya. Familun, mabuk bihaitsu la astati'u, dengan sekiranya tidak sanggup aku an umayyiza, kepada hendaknya membedakan aku bainan nasri, di antara pertolongan, wal virus, dan batu virus, betul. Dari saking mabuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak bisa membedakan antara pertolongan dan batu virus. Tak bisa membedakan. Batu virus ini apakah pertolongan ini apakah batu virus, gitu. Tidak bisa membedakan. Tidak bisa juga tertarik, tidak bisa. Kenapa? Karena sedemikian kuatnya rasa mabuk itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi coba bayangkan, terus kita meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu kita mabuk beneran kepada Allah. Mencoba untuk meniru Nabi, setiap malam sholat 11 rakaat sunnah, gitu ya. Sholat 11 rakaat sunnah setiap malam. Nabi itu setiap malam sholat 11 rakaat. Nah, terus setiap hari istighfar 100 kali. Setiap hari istighfar 100 kali. Nah, kalau meniru Nabi itu cara paling ampuh untuk bisa termabuk-mabuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara paling ampuh untuk bisa mencintai Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara mengikuti Nabi itu tidak terlalu berat sesungguhnya, tidak terlalu berat. Yang penting istiqomah. Untuk bisa istiqomah, bikinlah diri kita senang dulu. Jadi kalau sudah senang, pasti istiqomah. Kita itu kan maunya istiqomah, padahal kita belum senang. Ya ditinggal-tinggal karena belum senang, gitu loh. Tapi kalau sudah senang duluan, otomatis orang itu bisa istiqomah. Kalau senang duluan, itu caranya ya. Biar kita itu tidak meninggalkan amalan-amalan di mana kita harus istiqomah. Oke. Inna kulla tariqin, sesungguhnya setiap jalan, yalzimu mestihu, kepada setiap jalan, mursyidun yaqadhun, yaitu seorang mursyid yang melek hatinya. Oke ya. Kalau kita masih belum lancar berjalan sendirian, otomatis kita memerlukan seorang mursyid. Jadi seorang mursyid itu menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lewat seorang mursyid itu kita mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat itu kita tanda-tandanya adalah senang kepada Allah, lebih senang dibandingkan kepada apapun yang lain. Senang sudah. Coba ya ngaji, ngantuk tidak? Oh enggak, berarti aku senang. Kalau ngaji, oh ngantuk, waduh senangnya di mana ini ya? Kok aku terkantuk-kantuk itu loh. Di mana ini senangnya itu? Frekuensinya ada di mana ini kan gitu loh. Jadi harus kita otokritik. Otokritik itu adalah kritik ke dalam.
kritik ke dalam. Kita harus melakukan otokritik gitu loh. Apakah kita berhaji itu beruntung atau tidak gitu loh. Kita otokritik. Jadi teguran ke dalam itu namanya otokritik. Jadi ternyata ketika kita ngaji tidak ngantuk, berhasil. Oke, berhasil. Jadi kantor itu ujian, HP juga ujian, ya macam-macam lah, banyak ujian gitu ya, banyak ujian. Oke. Setiap jalan itu membutuhkan mursyid. Apalagi ya, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti membutuhkan mursyid itu. Mursyid itu adalah orang yang sudah bolak-balik sampai kepada Allah gitu loh. Bolak-balik sampai kepada Allah. Orang ini mungkin tidak kenal alamat secara lengkap. RT sekian, RW sekian, nomor sekian, mungkin nggak kenal, tapi sudah kadung bolak-balik gitu loh. Bolak-balik. Apa kita butuh yang hafal RT RW-nya tapi tidak pernah pengalaman itu gitu. Nah, itu kita akan disesatkan begitu saja itu. Coba cari di sebelah sana itu kayaknya RT sekian loh. Nanti itu tidak sampai. Tapi kalau sudah bolak-balik sampai di sana, itu enteng sekali membawa setiap orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enteng sekali. Nah, itu yang kita butuhkan. Orang yang sudah berpengalaman sampai di Allah. Orang yang sudah berpengalaman. Orang yang tidak berpengalaman sampai di Allah akan ditelikung oleh badai dan topan. Gampang sekali ditelikung itu. Contohnya itu begini ya. Di Mesir itu ada Syekh Muslim Al-Maghribi. Syekh Muslim Al-Maghribi itu kalau membaca Al-Quran salah-salah bacaannya itu. Salah-salah. Jadi misalnya baca Fatihah itu nggak benar panjang pendeknya itu, tidak benar tajwidnya itu, membaca Al-Fatihah itu. Nah kebetulan Syekh Muslim Al-Maghribi mesti menjadi imam di rumahnya itu. Ada orang yang datang dari jauh dan alim luar biasa, tahu bacaan Fatihah yang salah, mana yang tidak sah sholatnya dengan bacaan Fatihah yang salah itu. Nah kemudian orang yang datang dari jauh itu memisahkan diri. Kenapa? Fatihahnya nggak benar Fatihahnya katanya kan. Keesokan harinya karena sudah terlampau malam, si tamu yang cerdas pinter itu harus ke sungai. Si tamu yang cerdas yang datang dari jauh itu. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Ya, Oke, saya lanjutkan. Di pagi hari, tamu yang jauh dari Mesir itu akhirnya harus pergi ke sungai untuk buang air besar dan segalanya. Tidak nyampe di sungai, dikejar oleh kawanan harimau. Lari tunggang langgang karena tidak punya tempat untuk kembali, lari lagi ke tempatnya Syekh Muslim Al-Maghribi itu. Apa kata Syekh Muslim? Makanya jangan hanya pandai tajwid, harus pandai perkara urusan hati sehingga tidak takut terhadap harimau. Dia tahu duluan, Syekh Muslim Al-Maghribi itu tahu duluan. Dan engkau harimau, sudah kubilang, jangan ganggu tamuku. Dijewer harimau satu-satu. Jewer. Gitu ya.
Kalau hanya pandai bacaan saja, tidak pandai hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dikejar oleh harimau. Tetap dikejar harimau. Karena Syekh Muslim itu fasih tentang hatinya. Kepada siapa mestinya hati itu berkiblat, kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu kemudian kelemahan-kelemahan binatang-binatang itu tahu. Karena itu kemudian dijewer telinganya satu-satu, itu karena tahu dulu dari saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cuma pandai bacaan tajwid itu, ihdinas siratal mustaqim, sangat detail itu, detail, sangat detail sekali. Nah, itu belum tentu hatinya. Tentu saja yang lebih baik bagi diri kita adalah yang detail bacaannya, yang bagus pula hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dikejar oleh harimau. Tidak akan dikejar oleh harimau. Jadi ya, betapa penting hati yang becik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih penting ketimbang bacaan-bacaan yang benar semata-mata. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pada setiap jalan itu wajib ada mursyid. Oke, mursyid adalah orang yang sudah kadung bolak-balik kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak diragukan lagi pasti benarnya ketika menunjuk jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah pasti benarnya. Jadi kata kitab hikam itu ya, sesungguhnya jalan kepada Allah Ta'ala itu tidak mungkin bingung, katanya kan. Tidak mungkin membingungkan. Yang membingungkan itu adalah kesungguhanmu, gitu loh. Jadi jalannya kepada Allah Ta'ala sudah jelas. Yang membingungkan itu kesungguhan diri kita, gitu loh. Siapa tahu kesungguhan diri kita masih setengah-setengah, tidak fokus kepada Allah, tidak termabuk-mabuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membingungkan, gitu loh. Jadi tidak mungkin jalan kepada Allah kok membingungkan, gak mungkin itu, gak mungkin. Allah Ta'ala itu meliputi alam semesta. Kemanapun engkau menuju, pasti tujuannya adalah Allah Ta'ala. Kalau benar, gitu loh. Kalau benar, jadi tidak diragukan lagi jalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Wa fi hadzal tariq la dalila illal majnun, dan di jalan ini, di jalan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada petunjuk kecuali si gila itu. Dulu. Satu-satunya petunjuk adalah orang gila kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikuti orang gila itu pasti benar. Pasti benar. Jadi betapa beraneka ragam macam orang gila itu, ya kan? Jadi kita itu tidak bisa membedakan seringnya. Mana orang gila kepada Allah, mana gila beneran itu loh. Jadi saya punya teman, setiap orang gila dipeluk. Iya bau itu loh, orang gila dipeluk loh, itu orang gila bau sekali karena tidak bisa membedakan. Coba bisa membedakan, itu gila kepada Allah, itu gila kepada Allah. Sip itu, enak itu. Enak itu. Jadi sayangnya orang gila kepada Allah Ta'ala itu tidak memberitahukan aku gila kepada Allah. Nah, itu. Tidak memberitahukan, karena itu membuat orang salah kemudian. Salah. Sudah ada 30 menit ya? Ada ya? Nggak tahu ya? Ini termasuk mursyid ini ya? Orang gila. Oke. Fa idza kana dzalikal majnun hayyan qullah. Kalau orang gila itu masih hidup, katakan kepada si gila itu. Katakan apa? Katakan ta'ala wa ta'allam minni al-jununun nadir. Kesinilah, kemarilah,
Belajarlah dariku kegilaan yang jarang. Kegilaan yang jarang. Jadi ada beraneka ragam kegilaan, tapi rata-rata kegilaan itu kegilaan kepada harta benda. Hanya sedikit saja yang gila kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang sedikit itu aku. Aku yang sedikit itu. Belajarlah kepadaku tentang kegilaan yang jarang itu, kegilaan yang asing itu loh, kegilaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau gila kepada nasab, banyak. Masuk. Maksudnya itu baik yang mengkritik maupun yang dikritik ya. Sama-sama banyaknya itu. Sama-sama beginian ototnya. Sama-sama banyaknya itu. Jadi ta'allam minni al-jununan nadir. Belajarlah dariku kegilaan yang sempurna, kegilaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kegilaan yang seperti itu sangat penting untuk bisa dipelajari. Kalau kita sowan Habib Abu Bakar, kalau kita sowan Habib Sehan, itu dalam rangka mempelajari kegilaan itu. Dalam rangka mempelajari kegilaan. Kegilaan seperti apa kok sampai sebegitunya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai tak sadarkan diri gitu. Hebat lah seperti itu. Jadi kalau saya untuk menyaksikan Habib Sehan itu nggak berani itu. Kegilaannya kepada Allah luar biasa. Untuk menyaksikan Habib Abu Bakar nggak berani ya. Nggak berani. Kegilaannya luar biasa kepada Allah Ta'ala. Luar biasa. Jadi saya kira untuk menyangkal Habib-Habib itu ya pilih-pilih lah gitu. Iya dong? Pilih-pilih yang benar. Habib, iya kamu iya terserah. Tapi untuk Habib-Habib tertentu ya nggak bisa, tidak bisa. Untuk Habib-Habib tertentu ya bisa. Untuk Habib-Habib tertentu ya tidak bisa. Jadi oke, saya kira itu saja dari saya. Oke.